Realia Superstar Chapter 8, Try, Meticulous Stickers. Seminggu telah berlalu. Pada siang hari itu, Zhang Wei duduk di mejanya dan makan. Makan siang adalah roti, dan roti penuh. Setelah sekian hari penjelajahan, akrab dengan pekerjaan, akrab dengan peralatan, akrab dengan hubungan interpersonal, Zhang Wei juga belajar tentu saja, dia belajar sendiri. Tian Bin yang dipimpin oleh pemimpin untuk membawanya tidak akan peduli padanya. Setelah beradaptasi dengan lingkungan kerja di sini, Zhang Hao akan menunggu kesempatan sambil melakukan pekerjaannya sendiri. Dia bahkan belum melakukan program, bahkan jika dia mengadakan kelas, itu bisa menjadi Tai Chi. 9 host siaran lebih baik dari 1, dan mereka tidak melihat siapapun yang mengalami kecelakaan mobil. Xiao Zhang. Seseorang memanggilnya di sebelahnya. Zhang Yi membidik, tidak dingin atau panas, apa? Dia masih ingat emosi apa yang dia miliki ketika pertama kali melihat wajah orang ini. Itu benar-benar mengejutkan. Ada saat ketika kepala Zhang Wei berada di biji. Mereka semua mengkondisikan dan menghancurkan kata-kata, alien akhirnya menginvasi bumi. Nah, Anda bisa mengatakan seperti apa dia? Pria ini bernama Li Si, nama yang sangat lokal, dan Zhang Sanhe Xiaoming juga dikenal sebagai 3 nama paling kuat di negara ini. Alasan mengapa sikap Zhang Wei terhadapnya adalah karena editor telepon yang mengatakan bahwa dia bersumpah di belakangnya dan suami dan istri Tian Bin pada hari itu juga jelek. Zhang Yi berpikir itu jelek, dan Zhang berkata bahwa kamu tidak lucu. Melihat ke cermin, saya hanya bisa mengatakan bahwa itu tumbuh, bagaimana dengan Anda? Hanya hitung puisi untuk menggambarkan Anda. Anda seperti awan hari ini. Anda seperti itu kabut asap yang dalam. Anda seperti bulan yang cerah itu. Anda seperti debu yang tertiup angin. Yah, toh tidak seperti orang. Li Si meletakkan kertas A4 berikutnya. Pertunjukan malam Tiange akan membuka cerita baru. Novel terakhir, Zero Have a Ghost, selesai kemarin. Hari ini, saya ingin membuka The Spirit of Spirit. Hak cipta dari novel itu dibahas minggu lalu. Rencananya adalah untuk mempersiapkan edisi ke-50, yang merupakan 2 edisi pertama dari naskah. Tugas editor telepon umumnya untuk menyaring panggilan pembaca dalam program langsung, tetapi saat ini sebagian besar dari mereka adalah program yang direkam, sehingga editor telepon biasanya juga mengedit beberapa program. Latte Ghost Story, Tian Bin telah menjadi manuskripnya, dan dia juga telah menandai dan memeriksanya. Zhang Wei Dao, apa maksudmu bagiku? Li Si memandangnya. Anda telah membantu Tian Ge untuk memodifikasi beberapa paragraf. Ada beberapa paragraf yang melibatkan politik. Publikasi tidak sama dengan skala siaran, jadi saya harus mengubahnya sesuai dengan persyaratan. Yah, saya masih harus melakukan kata-kata dan pekerjaan lain. Pertunjukan pada malam itu langsung, tidak cukup waktu. Zhang Wei ditugaskan ke Tian Bin oleh kepemimpinan. Dia tidak bisa mendorong pekerjaan semacam ini. Setelah dia mengambilnya, dia mengubahnya. Saya pulang kerja pada sore hari. Zhang Wei membuat banyak perubahan, dan dia juga melihat beberapa bab pertama dari novel itu. Dia merasa sangat umum dan sangat kuno. Dipahami bahwa Roh Jiwa ini adalah novel paling populer di dunia saat ini. Versi yang disederhanakan dijual gila, tetapi masih ada banyak celah antara Zhang Wei dan novel-novel makam alien spiritual dalam benaknya. Dunia berbeda. Novel ini lebih buruk daripada menghibur dan menegangkannya novel perampokan. Namun, Zhang Jian tidak tahu jenis novel perampokan di dunia. Tidak ada yang menulisnya. Lingkungan novel masih dalam tahap awal, tidak begitu kaya. Tiba-tiba, Tian Bin datang untuk bekerja, dan program malamnya seperti ini. Jika Anda mengikuti siaran langsung, pembawa acara biasanya datang ke unit di sore atau malam hari. Zhang Wei memberinya naskah yang sudah jadi, ubahlah. Dia tidak dipanggil Tian Ge sekarang, jadi dia bisa sangat pendendam. Apakah Li 4 diserahkan kepadamu? Tian Bin mengambilnya dan membacanya lagi. Yah, tidak apa-apa, jadi kamu bisa mengubahnya. Aku bahkan tidak mengucapkan kalimat keras. Li Si juga datang saat ini, dan dia memberitahu Tian Bin tentang naskah itu. Tepat ketika Zhang Haogang hendak bangun dan pulang kerja, dia menantikan 1 minggu kerja yang akhirnya datang. Seorang deputi tim editorial dan Zhang Wei memukuli kedua wajah.
Setelah melihatnya, pria paruh baya itu dengan cepat memanggilnya, Xiao Zhang, pergi kerja. Zhang Hao mendengus, ya. Sisi tangan itu, kamu harus menunggu sedikit, ada sesuatu di sini. Tidak masalah, kamu bisa menggunakan aku jika kamu bisa menggunakannya. Pendatang baru, tentu saja, mereka harus bekerja lebih keras. Zhang Wei tahu hal-hal ini. Wakil melihat dokumen-dokumen di tangannya. Pada malam hari, selain siaran langsung pertama, The Late Night Ghost Story, ada juga siaran langsung. Ini adalah bagian wawancara dari file emas. Saya mengundang para tamu, jadi saya meminta host sementara. Sebagai wakil untuk menyesuaikan suasana, stasiun seni sekarang menjadi tuan rumah pengganti. Yah, saya tidak tahu apakah Anda tidak bisa melakukannya. Lagi pula, Anda hanya datang selama seminggu. Pengalaman di bidang ini masih kurang. Jika ini adalah program rekaman, itu salah. Dapat menebusnya, merekam ulang, memotong, Anda bisa, tetapi siaran langsung tidak akan berfungsi. Setelah masalah terjadi, itu adalah kecelakaan siaran, jadi saya harus mengonfirmasi dulu. Zhang Wei segera meyakinkan, saya tidak punya masalah, pekerjaannya sudah akrab, Anda dapat yakin. Ini dia. Wakil tim redaksi sedikit pingsan, dan bertanya pada Tian Bin di sebelahnya. Guru Tian, Xiao Zhang adalah apa yang Anda bawa? Apakah Anda pikir dia bisa melakukannya? Jika Anda tidak memiliki masalah, biarkan dia mencobanya di sana. Program ini juga sangat mendesak. Jika Anda menyiarkan langsung untuk sementara waktu, Anda harus bersiap sekarang. Zhang Yu menatap Tian Bin. Zhang Wei melamar pembawa acara siaran. Suatu hari, dia akan berada di acara itu. Sekarang, dengan kesempatan ini, tidak ada yang akan mendobrak jalan dan membicarakannya. Namun, reaksi Tian Bin melebihi harapan banyak orang. Dia terdiam selama beberapa detik dan mengerutkan kening. Dia hanya di sini. Bisnisnya tidak akrab, lupakan saja. Lupakan. Wakil tim redaksi juga sekilas, oh. Zhang Yi merasa kesal ketika mendengarnya, saya seorang penyiar. Saya telah mempelajari semua pelajaran praktis. Saya sudah terbiasa dengan itu. Saya akan menggunakan peralatan. Tian Bin menyela seperti seseorang, Xiao Zhang, saya tahu bahwa Anda adalah lulusan kelas, keterampilan dasar solid, tetapi pertunjukan langsungnya tidak sama, tesnya adalah kemampuan untuk merespons di tempat, Anda masih jauh lebih buruk, saya juga bertanggung jawab untuk Anda. Jadi, katakan apa yang Anda katakan, pertama-tama perlahan-lahan mengakumulasi pengalaman siaran. Dia mengecam peluang program Zhang Wei pada kalimat yang sama. Adapun alasannya, Tian Bin tentu saja memperhatikan perubahan sikapnya terhadapnya pada hari-hari ini. Saudara tidak menelepon, Tian Bin mencibir dalam hatinya, tentu saja dia harus memukulnya secara kebetulan. Wakil tim editorial tidak bisa membantu tetapi meletakkan perencanaan kolom di tangannya. Dia berkata, nah, guru saya, Chen, tidak ada pertunjukan hari ini. Nama saya adalah Guru Chen dan saya akan kembali ke lapangan. Kesempatan untuk mendapatkannya hilang, Zhang Hao memalingkan wajahnya. Guru, saya tidak meminta Anda untuk tidak memprovokasi Anda. Di tempat kerja, Anda tidak menunjukkan saya untuk mengajari saya pengalaman. Saya ragu, Anda tidak memberi saya jawaban. Sekarang bahkan saya. Jika Anda tidak tahu kemampuan apa, Anda dapat mengatakan bahwa saya tidak bisa melakukannya. Bahkan kesempatan wakil ketua sementara harus dihapus. Saya masih mengunyah lidah saya dan mengatur saya. Apakah itu membunuh ayahmu atau membunuh ibumu? Perlu dilakukan apakah ini benar-benar mutlak? Tian Bin tidak berharap Zhang Hao berbicara dengannya seperti ini. Dia berkata, kamu mengatakannya lagi. Li Si juga bergegas di depan, bagaimana Anda berbicara dengan Tian Ge ketika Anda adalah pendatang baru? Pemberontak. Semua orang di area kantor melihat kegembiraan dari sela-sela, semua orang buta, dan tidak ada yang akan membujuk. Tian Bin menunjuk ke Zhang Weidao, bocah itu masih tidak menghargai. Aku tidak akan membiarkanmu melindungimu. Biarkan kau menumbuhkan pengalaman yang baik. Apakah kau masih bersamaku? Juga aku di belakangmu untuk mengaturmu. Mulut berdarah. Zhang Wei dengan dingin berkata, ketika Anda mengatakan sesuatu, Anda dan Li Si jelas.
Mereka berdua bertengkar hebat, dan tidak ada yang mau menunjukkan kelemahan mereka. Pada akhirnya, mereka dihentikan oleh beberapa kawan lama di kantor. Faktanya, semua orang tahu bahwa Tian Bin memiliki masalah bau di belakangnya. Dia tahu bahwa Zhang Wei tidak akan memiliki alasan untuk mengatakan ini, dan merekrut Zhang Weilai adalah tuan rumah kelas. Anda Tian Bin tidak hanya membawa orang baru, tetapi juga memanggil orang untuk melakukannya. Ini adalah tempat untuk membantu Anda berbagi pekerjaan, para pendatang baru membantu Anda menyelesaikannya, dan pada akhirnya Anda masih tidak membiarkan orang lain menunjukkan. Ini benar-benar agak tidak masuk akal, dan siapapun yang mengubahnya. Tian Bin dan Li Si keluar dengan marah. Zhang Wei menatap punggung mereka dan mengejeknya. Dia tahu kebenaran menjadi seorang pria dengan ekornya, tetapi seseorang mengganggunya di kepalanya. Dia tidak akan sopan satu sama lain. Bahwa Tian Bin benar-benar menipu terlalu banyak. Pukul dia. Kemudian tunggu sampai dipecat. Hei, diperkirakan itu adalah tujuan yang sama. Ini adalah pekerjaan yang Zhang Wei tidak mudah lamar. Dia tidak boleh kehilangan itu. Dia harus mengandalkan radio untuk keluar dari langkah pertama ketenaran. Tunggu. Stiker sial itu. Zhang Wei tiba-tiba teringat barang-barang baru yang saya ambil dari lotre minggu lalu. Saya tidak tahu cara kerjanya. Saya tidak berencana menggunakannya. Saya mengerti, jadi mari kita coba. Cincin permainan adalah pelukan masa depannya. Dia pasti telah menyentuh penggunaan dan efek dari barang-barang di dalamnya. Jika seseorang memukul moncongnya, bisakah dia masih mengujinya? Aku benar-benar tidak tahu betapa sialnya nasib buruk ini.